Atas permintaan dari subscriber saya, beliau minta dibuatkan tutorial dari mulai perawatan pertama, kemudian fungisida apa yang saya pergunakan, dosisnya berapa, pupuk apa yang saya pergunakan, kemudian intervalnya berapa hari sekali, masalah pemupukan, penyepraian, dan juga kapan tanaman cabai itu diberikan nutrisi. Sebenarnya videonya sudah saya upload di channel kami Heri Petani Indonesia. Teman-teman mungkin beliau tidak menonton video kami sebelumnya dan yang ditonton adalah video tutorial. Tapi di sini saya juga hanya membuatkan tutorial saja, teman-teman. Tapi nanti insya Allah di sini akan saya jelaskan mulai dari pindah tanam, kemudian pemupukan 10 hari pertama, 20 hari, 30 hari, nanti akan saya jelaskan semua. Kemudian setelah saya melakukan pupukan, fungisida dan insektisida apa yang saya pergunakan untuk penyepraian tanaman cabai ini. Makanya saya berharap dengan teman-teman semua tonton video-video kami sebelumnya, karena saya membuat videonya itu step by step, teman-teman. Jadi tahap per tahap. Jika saya buatkan satu video dari mulai proses lahan sampai panen, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, teman-teman, karena usia tanaman cabai dari pindah tanam sampai dilakukan pemetikan itu, jika tanaman itu subur, kemudian pindah tanamnya itu 10 daun, biasanya 85 hari sampai 90 hari, kadang-kadang ada sebagian sampai 100 hari baru bisa dilakukan pemanenan. Otomatis yang mau belajar tahap per tahap, kemudian ada sebagian teman-teman yang mengalami kesulitan, misalnya tanaman cabai sudah mulai berbuah tapi buahnya tidak keluar, nanti akan lama untuk menunggu video-video dari kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, di samping saya mengupload video ataupun berbagi pengalaman saya pribadi, saya pun juga belajar konten kreator, teman-teman. Saya yakin jika Anda menonton video kami, insya Allah tidak bingung, karena video dari durasi 10 menit, 20 menit, kadang-kadang saya isi suara secara full dan jelas, dosisnya pun juga sudah saya jelaskan. Mungkin karena Anda menonton video kami hanya sekilas, jadi Anda tidak tahu apa yang saya jelaskan, berapa dosis yang saya jelaskan. Bahkan untuk dosis, kemudian pemakaian fungisida sudah saya jelaskan berulang-ulang di video kami. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, dan jika seandainya video kami ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial lengkap ataupun full, teman-teman, dari mulai pemupukan pertama sampai panen. Kemudian pemakaian fungisida dan insektisidanya akan saya buatkan tutorial di sini. Tapi ini hanya sekedar tutorial, teman-teman, karena video-video yang lama sudah saya hapus dari memori HP saya, teman-teman. Jadi di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana tata cara saya memproses lahannya. Pertama, proses saya lahan segembur mungkin. Kemudian setelah itu baru saya bentuklah bedengan. Setelah bedengan sudah jadi, teman-teman, kemudian saya taburkan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan pupuk ZA. Dosis disesuaikan saja, teman-teman, karena setiap lebar lahan itu pasti berbeda-beda. Yang penting disesuaikan saja.
Kemudian tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk dasar juga tidak jadi masalah. Yang terpenting nanti setelah dilakukan pindah tanam, usahakan pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogennya tinggi itu diperbanyak, tapi dengan dosis yang disesuaikan juga. Kemudian setelah itu baru saya kocor asam humat power soil, teman-teman. Itu saya kocor di setiap bedengan. Setelah itu baru saya lakukan penutupan. Setelah bedengan sudah saya tutup menggunakan plastik mulsa, saya tunggu jeda sekitar 2 minggu, teman-teman. Setelah 2 minggu, baru plastik mulsa itu saya buatkan lubang. Jarak antar tanaman, jarak ke samping itu 50 cm, kemudian jarak antar tanaman itu 75 cm, karena tanaman cabai ini sebelumnya adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Kemudian setelah sudah saya lubangi, teman-teman, sebelum saya melakukan pindah tanam, saya kocor menggunakan si karbon, kemudian saya tambahkan asam humat power soil. Dosisnya untuk 20 liter air saya menggunakan asam humat 3 sendok, si karbon 3 sendok. Untuk pengocorannya, satu lubang tanam saya kocor 100 ml air. Kemudian besoknya baru saya lakukan pindah tanam. Waktu pindah tanam, bibit tanaman cabai kami sudah memasuki 10 daun ataupun usianya sekitar 45 hari dari pindah semai, teman-teman. Dihitungnya setelah tanaman ataupun benih cabai itu tumbuh. Kemudian setelah saya lakukan pindah tanam, pemupukan pertama itu saya lakukan usia 10 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil. Dosisnya untuk NPK 1616 20 liter air saya menggunakan 200 gram. Kemudian asam humat power soilnya saya menggunakan 3 sendok makan. Dosis pemupukan, satu lubang pemupukan itu saya kocor 50 ml air. Kemudian setelah saya lakukan pemupukan, baru saya lakukan penyepraian menggunakan insektisida. Insektisida yang saya pergunakan adalah Abasel yang berbahan aktif abamectin. Kemudian saya tambahkan Vitaron SL, teman-teman. Dosisnya untuk 16 liter air saya menggunakan insektisidanya 2 sendok makan, kemudian Vitaron SL saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian 20 hari setelah pindah tanam, saya pupuk kembali menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil. Dosisnya masih sama, 200 gram untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 3 sendok makan, pengocorannya juga sama, 50 ml air untuk satu lubang tanamnya. Pemupukan ketiga saya lakukan di usia 30 hari setelah pindah tanam. Kemudian pupuk yang saya pergunakan masih sama, NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil, dosisnya sama, pengocorannya sama. 20 hari setelah saya lakukan pemupukan, baru saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida, teman-teman. Fungisida yang saya pergunakan yang pertama adalah Bion M, kemudian yang kedua adalah saya tambahkan Vitaron SL. Dosisnya Bion M-nya 2 sendok makan, kemudian Vitaron SL-nya 2 sendok makan. 30 hari usia tanaman cabai, saya pupuk kembali, teman-teman, menggunakan pupuk yang sama, NPK 1616, kemudian asam humat power soil dengan dosis yang sama, pengocoran yang sama. Kemudian setelah itu baru saya lakukan penyepraian kembali dengan menggunakan insektisida. Insektisida yang saya pergunakan sekarang Rizotin yang berbahan aktif Sipermetrin, teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan Morden Full. Itu yang pertama. Yang kedua Vitaron SL dengan dosis Rizotinnya saya menggunakan 2 sendok makan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Morden Full-nya 1 tutup kemasan botol tersebut. Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok, karena kalau menggunakan tutup biasanya dosisnya terlalu banyak, tapi sebenarnya tidak masalah. Kemudian pemupukan yang keempat,
itu di usia 45 hari setelah pindah tanam. Jadi intervalnya 15 hari sekarang. Tadi 10 hari, 15 hari, sekarang 15 hari. Untuk pemupukannya, pupuk yang saya pergunakan masih sama, NPK 1616 asam humat power soil. Untuk dosisnya sekarang saya tambah karena usia tanaman cabai sudah memasuki 45 hari setelah pindah tanam. NPK 1616 saya menggunakan 300 gram untuk 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 4 sendok makan. Saya tambah 1 sendok lagi jadi 4 sendok makan. Pengocorannya lebih sekarang 100 ml air di lubang yang berbeda, di lubang pemupukan. Dari pertama itu di lubang pemupukan. Jadi jika teman-teman menanam tanaman cabai, usahakan buat lubang pemupukan. Jarak dari pohon tanaman cabai tersebut sekitar 10-15 cm. Itu pemupukan yang keempat di usia 45 hari setelah pindah tanam. Kemudian baru saya lakukan penyepraian lagi menggunakan fungisida. Jadi insektisida dan fungisida itu dirolling. Dengan dosis yang sama, fungisida yang saya pergunakan juga masih tetap sama, yaitu Bion M dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan Kalinet, teman-teman. Kemudian dengan dosis 2 sendok makan, Kalinetnya 1 tutup kemasan botol tersebut, saya tambahkan lagi Mordenful. Untuk dosis Mordenfulnya, teman-teman, saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian saya tunggu sampai usia tanaman cabai saya 55 hari setelah pindah tanam. Setelah usia 55 hari setelah pindah tanam, pupuk yang saya pergunakan adalah NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat dan juga saya tambah MKP. MKP tujuannya untuk merangsang munculnya calon-calon bunga di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Untuk dosisnya, teman-teman, 20 liter air saya menggunakan NPK 1616 300 gram, kemudian asam humat 4 sendok makan, MKP-nya 100 gram. Untuk 20 liter air pengocornya masih sama. Saya kocor 100 ml air di lubang pemupukan. Sekali lagi saya jelaskan, di lubang pemupukan. Kemudian setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida. Fungisida yang saya pergunakan adalah fungisida sistemik, teman-teman. Yang penting fungisida sistemik, teman-teman, terserah menggunakan merek dagang apa saja, bebas. Dosis yang saya pergunakan, kemudian fungisida sistemik ini saya mix dengan Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Kalinet, teman-teman, dengan dosis fungisidanya 1 sendok makan, kemudian Kalinetnya 2 tutup kemasan botol tersebut, Vitaron SL 2 sendok makan, kemudian baru saya lakukan penyepraian. Kemudian setelah itu baru saya kontrol tanaman cabai saya, karena biasanya di usia 55 hari jika pindah tanam itu sudah 10 daun, sudah muncul huruf V yang pertama dan kedua, tanaman cabai itu sudah mulai memasuki fase-fase generatif. Kemudian di usia 65 hari setelah pindah tanam, kemudian saya lakukan pemupukan kembali. Pupuk yang saya pergunakan masih sama, NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat, saya tambah lagi MKP, teman-teman, dengan dosis NPK-nya 300 gram, asam humat 4 sendok makan, MKP-nya saya menggunakan 100 gram. Untuk 20 liter air pengocorannya masih sama, 100 ml air di lubang pemupukan, bukan di lubang tanam, teman-teman. Sekali lagi, bukan di lubang tanam. Setelah itu baru saya lakukan penyepraian menggunakan insektisida. Insektisida sekarang saya gunakan adalah Rizotin, teman-teman. Tujuannya untuk mengusir lalat, kemudian semut, dan juga masih banyak hama-hama yang lainnya. Dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Saya tambahkan lagi Kalinet, teman-teman, dosisnya 1 tutup botol kemasan tersebut. Kemudian di usia 85 hari setelah pindah tanam, saya akan melakukan pemupukan kembali dengan pupuk yang berbeda untuk kali ini.
NPK 1616 saya tinggalkan karena kondisi tanaman cabai saya sudah subur. Saya ganti menggunakan KNO3 warna putih, kemudian saya tambahkan asam humat power soil, saya tambah lagi pupuk KCL teman-teman dengan dosis KNO putih 200 gram, kemudian untuk KCL nya 150 gram, asam humatnya 4 sendok makan. Saya kocor di lubang yang di tengah-tengahnya teman-teman. Jadi di samping lubang pemupukan di samping tanaman cabai, kemudian di tengah-tengah saya buat lubang untuk melakukan pemupukan di fase generatif. Pengocorannya tetap sama 100 ml air. Kemudian setelah itu baru saya lakukan penyepraian kembali. Penyepraian kali ini saya menggunakan insektisida teman-teman untuk mengantisipasi datangnya lalat buah. Kemudian yang kedua hama kutu-kutuan, karena di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif biasanya hama kutu-kutuan termasuk kutu kebul, kemudian untuk mengantisipasi datangnya lalat buah karena buah dan bunga-bunga baru bermunculan, biasanya lalat buah sangat suka sekali dengan tanaman-tanaman baru. Insektisida yang saya pergunakan untuk penyemprotan kali ini adalah Abasal, kemudian saya tambahkan Kalinet, saya tambah lagi suplemen tanaman yaitu Mordenful dengan dosis insektisidanya 2 sendok makan, kemudian Kalinetnya 2 tutup kemasan botol tersebut, saya tambahkan 2 tutup suplemen tanaman yaitu Mordenful untuk 16 liter air. Sekarang kemudian memasuki usia tanaman cabai saya yang ke 95 hari, itu biasanya baru saya lakukan pemupukan. Pupuk kali ini saya pergunakan adalah NPK 1616, kemudian saya tambahkan ZA dengan cara ditabur teman-teman di lubang di tengah-tengah. Jadi satu lubang itu untuk 4 tanaman karena bedengan ini ada 2 baris, yaitu satu lubang di tengah-tengah itu untuk 4 tanaman dengan dosis 2 sendok makan untuk 4 tanaman. Perbandingannya 1 NPK 1616 1 kilo, ZA nya 1 kilo. Kemudian di usia 95 hari lagi saya pupuk lagi menggunakan SP36, kemudian saya tambahkan Orea teman-teman. Perbandingannya 1 dosisnya sama 1 ataupun 2 sendok makan di lubang tengah-tengahnya, jangan di samping lubang pembukaan teman-teman, usahakan di lubang di tengah-tengahnya sambil saya kontrol tanaman cabai kami. Kemudian pembukaan yang terakhir itu di usia 110 hari saya menggunakan pupuk ZA, kemudian KNO3 warna putih, saya tambahkan SP36 juga dengan cara saya tabur. Itu tata cara kami teman-teman. Maka dari itu saya berharap ke teman-teman semua, sebenarnya video-video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia itu sudah lengkap sekali. Penjelasannya juga durasinya full, tanaman saya pribadi, kemudian bukan saya mencari info dari narasumber. Itu pun juga harus diapresiasi jika ada kekurangan, karena kami sendiri juga manusia biasa. Di samping saya melakukan perawatan tanaman cabai, saya pun juga sambil megangi kamera teman-teman. Lihat setiap video, kamera selalu saya pegang di saat saya melakukan aktivitas untuk perawatan tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka. Itu pun saya lakukan sendiri. Kalau saya mencari narasumber ataupun itu video orang lain, otomatis gambarnya nggak seperti ini teman-teman. Kameranya agak jauh, biasanya video itu dimodif sebaik mungkin agar subscriber ataupun penonton suka dengan video kami. Tapi kami di sini tidak, apapun saya lakukan sendiri, penyepraian sendiri, pemupukan sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi kurang sehat di channel Heri Petani Indonesia teman-teman, misalnya seperti ini penyepraian saya lakukan sendiri sambil megangi kamera, kemudian saya berangkat ke kebun, nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Terus dari segi pengambilan videonya pasti teman-teman tahu, bagi petani, bagi yang paham pasti tahu apa yang saya lakukan di sini semua murni real video saya sendiri. Kemudian apapun juga saya lakukan sendiri. Penjelasannya saya pun juga tidak ada yang saya tutup-tutupi. Apa yang saya jadikan pemupukan, penyepraian, itu pun bukan berarti saya promo produk teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi intinya seperti itu. Dan sekarang tanaman cabai ini usianya sudah
200 hari lebih teman-teman, jadi sudah 9 bulanan ini saya lakukan penyepraian. Ini pun juga baru beberapa minggu yang lalu saya lakukan penyepraian. Ini caranya seperti ini. Kalau saya mencari narasumber, otomatis orangnya kelihatan teman-teman. Saking pengennya saya berbagi dengan teman-teman semua, sharing pengalaman saya pribadi. Mungkin selama ini teman-teman mencari channel yang memberikan tutorial yang benar-benar murni dari seorang petaninya. Sedangkan apa yang saya jalani di sini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami. Saya tidak membuat treatment, pupuk yang saya pergunakan juga bebas dijual di pasaran, kemudian fungisida juga bebas. Saya tidak mau membuat tutorial-tutorial yang nantinya akan merugikan sahabat-sahabat tani semua. Jika masih kurang jelas harusnya ditanya dulu, ada nggak Pak video yang lagi melakukan penyepraian ataupun pemupukan? Makanya dicek, jangan menjustifikasi seseorang hanya karena Anda sendiri belum paham apa yang Anda tonton. Makanya sebaiknya tonton dulu videonya. Apakah video-videonya itu cuma satu video, sedangkan di channel Heri Petani Indonesia itu sudah hampir 1000 video teman-teman. Itu dari segi pemupukannya sudah ada, proses lahannya, penaburan kapur dolomit, itu pun juga sudah saya unggah di channel Heri Petani Indonesia. Bahkan untuk tanaman cabai ini setiap hari videonya saya upload, setiap aktivitas saya di kebun, entah itu dalam melakukan pemanenan tanaman cabai kami, kemudian juga saya jelaskan kembali, bahkan berulang-ulang, dosisnya pun juga sama, pemupukannya pun juga sudah saya jelaskan, walaupun sudah saya buatkan videonya. Maka saya berharap pada teman-teman semua yang lebih pintar ataupun lebih senior daripada saya, jangan sekali-kali menjustifikasi saudara-saudara kami yang mereka semua punya niat baik untuk membagikan pengalamannya untuk sahabat-sahabat tani semua, agar mereka semua juga bisa berhasil seperti yang mereka lakukan. Jadi jangan sekali-kali menjustifikasi teman-teman. Jika ingin mengasih saran ataupun kritik silahkan, tapi jangan selalu bilang, wah ini video ini membingungkan ataupun tidak jelas, pupuknya mana, terus kemudian dosisnya berapa. Cek videonya, pemupukannya juga saya buatkan video, dosisnya juga saya jelaskan, mulai ngaduk fungisida, kemudian memasukkan fungisida ke gayung, ke air juga sudah saya buatkan video. Jadi jadilah penonton itu yang bijak, pergunakanlah media sosial dengan cara yang bijak. Insya Allah Anda semua juga akan menjadi orang yang lebih baik. Itu teman-teman harapan kami, mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa paham apa yang kami maksud. Kemudian hargailah niat-niat saudara-saudara kami yang setiap hari melakukan aktivitas di kebun, kemudian pengalamannya dibagikan ke channel YouTube-nya masing-masing. Mereka semua bertujuan agar apa yang dirasakan, apa yang dijalani oleh sahabat-sahabat kami, keberhasilannya, kemudian bagaimana tata cara untuk mengobati penyakit yang ada di tanaman cabai, kemudian tanaman-tanaman yang lain, itu pun juga harus diapresiasi teman-teman. Jangan hanya sekedar menyalahkan, tapi mereka semua marilah kita support, marilah kita dukung, termasuk mitra kami ataupun sahabat kami yang di Jawa Tengah, yaitu Mitra Bertani TV. Kemudian masih banyak lagi channel-channel YouTube yang memberikan tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat sekali buat saudara-saudara kami, adik-adik kami. Mudah-mudahan ke depannya mereka semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dukung channel-channel mereka semua. Mereka semua sangat antusias sekali untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Walaupun mereka semua mencari narasumber, tapi apa yang dibagikan itu adalah hal-hal yang positif untuk adik-adik kita. Jadi intinya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal bisa memberikan tambahan-tambahan ilmu buat adik-adik kita, buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya yang hobi menanam tanaman cabai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.
Ah,